엄마 유품이야. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Sementara, aku akan menggantikan admin untuk menceritakan alur drama. Dan inilah alur drama Pris, versi on rainy day. 왜 이런 짓을 하는 것이냐? 엄마. Setelah mendapat kabar dari Mion bahwa Yongpil kerasukan, Sumin memutuskan untuk kembali ke 634 Regia. Namun, Suster Lee Hae-min tampak tak menyukai kebersamaannya dengan Dr. Ham. 의사가 필요할 것 같았습니다. Yakin bahwa tulang rusuk Yongpil patah, Dr. Ham menyarankan untuk membawa Yongpil ke rumah sakit. Namun, tentu saja hal itu tak memungkinkan. Yongpil terus mengerang, bahkan mereka harus mengikat tangannya agar tidak membahayakan orang lain. Suster Lee Hae-min meminta Dr. Ham untuk mengobati Yongpil di sana. Dibantu beberapa suster lain yang mengerti tentang medis. Sementara, dia akan melakukan eksorsis pada Yongpil. 아버지께서는 앓는 사람에게 감독과 시몬의 병을 낫다. 용필. 아멘. Eksorsis telah selesai dan Yongpil kini tak sadarkan diri. Antisalib yang ada di wajahnya juga telah menghilang, tekanan darahnya juga stabil. Mereka segera membawa Yongpil ke rumah sakit. Sumin masih tak mengerti siapa yang melakukan semuanya. Padahal Pastor Moon sudah berhasil mengurung iblis itu dalam kotak mutiara. Suster Lee Hae-min berpendapat bahwa itu adalah ulah dari pengikut si iblis. 결국 악의 힘을 증폭시킨 인간이지요. Sementara itu, Dr. Ham terlihat sedang berjalan-jalan bersama Yongjin. Tiba-tiba, Yongjin mengatakan ada seorang pria yang bertanya padanya tentang Dr. Ham. Pria itu juga memberikan rosario untuknya. Dr. Ham segera mendatangi Sumin dan menunjukkan rosario itu. Rupanya itu adalah rosario milik ibunya, membuat Sumin sangat terkejut. Setelah kematian Pastor Moon, ia mengaku tak bisa fokus, kondisinya juga sangat kacau. 해야 할 일 있으면 그냥 거기 집중해. 내 사명이 아직 남은 것 같아. Sementara di keuskupan, Suster Lee Hae-min terlihat beradu pendapat dengan Uskup Kwak. Uskup Kwak tak setuju jika Suster Lee Hae-min menjadi pemimpin 634 Regia. Menurutnya, meski saat ini Sumin terlihat tergoncang dengan keimanannya, ia tetap memilih Sumin untuk memimpin kelompok itu. 그렇게 알고 가보겠습니다. Shin Mion akhirnya berhasil membujuk Detektif Ko untuk kembali lagi bersama 634 Regia, karena mereka membutuhkan seorang polisi untuk menangkap pelaku penyerangan Yongpil. Akhirnya, Detektif Ko bersedia kembali dan mereka mulai menganalisis kecelakaan Yongpil. Dari rekaman CCTV jalanan terlihat, seseorang memakai jubah seperti pastor, mendatangi mobil Yongpil dan mengambil kotak mutiara. Dilihat dari posturnya, orang itu mungkin saja laki-laki tapi bisa saja perempuan. Dengan munculnya tanda salib yang terbalik, mereka yakin bahwa pelakunya adalah pemuja iblis atau penganut ilmu hitam. Mereka meminta Yongpil untuk menganalisis bayangan itu, sementara mereka juga akan terus menyelidiki. 안녕하세요, 정 교수님. 네. Beberapa hari kemudian, Detektif Ko menemukan orang itu pergi ke sebuah gudang-gudang terbengkalai. Sampai di sana, mereka menemukan surat kabar yang memberitakan tentang acara amal Suster Lee Hae-min. Mereka yakin bahwa Suster Lee Hae-min pasti dalam bahaya. Di sisi lain, acara amal itu tengah berlangsung. Keadaan di sana begitu ramai, bahkan Dr. Ham juga ada di sana. Tiba-tiba, seseorang tang mengenakan baju pasien mendekati Suster Lee Hae-min dan menusuknya. 어떻게 된 거예요? Dr. Ham segera memberikan pertolongan pada Suster Lee Hae-min. Sementara Sumin dan yang lainnya langsung mengejar orang itu. Akhirnya, Sumin menemukan orang itu di parkiran. Orang itu memakai pakaian hitam dan bertudung. Sumin segera mengeluarkan rosario-nya, membuat orang itu perlahan mundur. Tak lama kemudian, orang itu terlihat berjalan mendekatinya. Ia melepas tudung hitamnya, lalu yang terjadi setelahnya benar-benar membuat Sumin terkejut. 엄마. Orang itu ternyata adalah ibunya. Sumin yang masih tak mempercayai penglihatannya, hanya diam membeku di tempat. Ibunya terlihat ingin mengucapkan sesuatu, namun tiba-tiba Detektif Ko tiba di sana membuat ibunya menjauh. 범인은? Keesokan harinya Sumin memutuskan mengunjungi tempat ia menyimpan abu jenazah ibunya. Abu jenazahnya telah menghilang dan hanya meninggalkan foto keluarganya. Di rumah sakit, Yongpil masih bekerja keras menganalisis rekaman CCTV wajah si pelaku. Lagi dan lagi anti salib muncul.
kali ini anti salib yang terbakar itu muncul di tangannya, bahkan tangannya mulai bergerak sendiri untuk mencekik lehernya. Yongpil tampak kesakitan, ia juga kesulitan bernafas. Anti salib kemudian berpindah di wajahnya dan membungkam mulutnya. Yongpil mulai tak bergerak hingga ia tewas setelahnya. Mereka akhirnya harus kehilangan satu lagi anggota 634 Regia karena iblis itu. Di rumah duka, Detektif Ko mendapat pesan bahwa Rosario milik Uskup Kuak ada di TKP. Mengira semuanya adalah perbuatan Uskup Kuak, Sumin mendatangi Uskup Kuak penuh emosi. Di hadapan uskup lain, ia meminta Uskup Kuak untuk membaca doa. Ia juga mengatakan akan melakukan eksorsis pada Uskup Kuak. Tindakan Sumin yang keterlaluan membuat Uskup Kuak marah. Uskup Kuak meminta Sumin untuk berhenti. Namun Sumin malah menarik tangan Uskup Kuak dan membuat tanda salib di sana. Sumin terdiam saat Uskup Kuak tak bereaksi apapun. Terlanjur kesal, Uskup Kuak memutuskan untuk memberikan ekskomunikasi pada Sumin. Detektif Ko mendapat laporan, di mana penyerang Suster Lee Hemin bersembunyi. Rupanya orang itu berada di rumah sakit jiwa milik biara yang telah lama ditutup, berbekal senjata yang telah didoakan. Mereka pergi ke tempat itu bersama Dr. Ham yang menjadi paramedis. Mereka juga membagi tim menjadi dua kelompok. Saat pencarian, Sumin melihat sesosok biarawati yang memanggil namanya. 수민아. Sumin membaca doa, dan biarawati itu mulai menjauh. 네가 누구이든 간에 부정한 영혼이여, 주님의 이름으로. Hal yang sama juga terjadi pada Detektif Ko. Ia yang melihat bayangan biarawati, segera mengejar bayangan itu tanpa mempedulikan Mion. Mion berusaha mengejar Detektif Ko, namun ia malah terjatuh. Saat itulah beberapa biarawati mendekatinya dari berbagai arah. Mion mulai ketakutan. 하나님의 성령을 나는 Detektif Ko yang masih mengejar bayangan itu, malah bertemu dengan Sumin, dan saat itulah ia baru sadar bahwa Mion tak ada di sampingnya. Namun, tiba-tiba, Mion yang memakai pakaian biarawati mendekati mereka. Mion telah kerasukan. 당신 마음에 드실 때 저희 규모가 당신께 가장. Sumin meminta Detektif Ko dan Dr. Ham untuk membawa Mion keluar, sementara ia akan menyelesaikan masalah di sana. Lagi-lagi ibunya kembali muncul. Sumin menangis melihat wajah ibunya lagi, namun, rupanya ia menyadari bahwa sosok yang berdiri di depannya hanyalah jelmaan iblis. Ibunya kembali mencoba mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba Suster Lee Hemin berada di sana lalu menusuknya. Suster Lee Hemin meyakinkan Sumin bahwa ibu Sumin adalah iblisnya. Ia juga meminta Sumin untuk melenyapkan iblis itu menggunakan belati yang ia bawa. Sumin menemukan ibunya yang terduduk kesakitan. Ibunya menyuruhnya untuk segera sadar. Ia juga mengatakan bahwa iblis itu telah memperangkap Sumin dalam dunianya. Menurutnya, Sumin selama ini tinggal dalam alam mimpi yang telah diciptakan iblis itu. Tiba-tiba ruangan itu menjadi berubah. Ibunya mendesak Sumin untuk segera keluar. Ibunya mengaku bahwa dialah yang mencuri kotak mutiara karena ingin membawanya ke tempat yang aman. Namun ia menyangkal telah mencelakai Yongpil. Suster Lee Hemin juga sampai di sana dan berusaha meyakinkan Sumin agar tidak termakan dengan ucapan iblis lagi. Melihat Suster Lee Hemin, ibunya malah mengatakan bahwa iblis itu menjelma menjadi Suster Lee Hemin. Dan Suster Lee Heminlah yang telah mencelakai Yongpil, menggunakan boneka voodoo. Bahkan semenjak kedatangan Suster Lee Hemin di Korea, semua salib menghilang. Belati di tangan Sumin terjatuh. Ia terlihat syok mendengar penjelasan ibunya. Ia seolah percaya bahwa momen Suster Lee Hemin yang telah membunuh Yongpil. Namun Suster Lee Hemin kembali menusuk ibu Sumin membuat wanita itu menghilang. Suster Lee Hemin kembali menegaskan agar Sumin tidak begitu mudah mempercayai ucapan iblis. Rapat ekskomunikasi Sumin akhirnya dilakukan. Dr. Ham yang mengantar Sumin berharap Sumin tidak menjadi pastor lagi dan hidup bahagia bersamanya.
Di dalam ruangan, Suster Lee Hae-min memberikan pilihan pada Sumin untuk menentukan hidupnya, untuk mengundurkan diri atau tetap menjadi pastor. 선택권을 부여받을 자격이 있다고 생각합니다. Rapat telah selesai dan Sumin keluar dari ruangan itu tanpa menggunakan kolar putih miliknya. Dr. Ha terlihat bahagia lalu memeluknya karena yakin, Sumin memilih berhenti menjadi pastor. Ia bahkan sudah membawa tiket ke Venezuela untuk mereka berdua. 8년간 미뤄둔 거야. 갈 거지? Sebelum pergi, Sumin kembali membawa Dr. Ham masuk ke ruangan untuk berpamitan. Namun hanya ada Suster Lee Hae-min di sana. Awalnya, Sumin meminta Suster Lee Hae-min untuk membacakan doa keselamatan. Namun semakin lama, ia ingin membuktikan bahwa Suster Lee Hae-min adalah pemuja iblis seperti yang dikatakan ibunya. Ia juga telah bersiap membawa sebuah pisau. Ia mempertanyakan Tuhan yang Suster Lee Hae-min layani. Ia merasa doa yang dibaca Suster Lee Hae-min saat eksorsis sangat berbeda dengan doa yang ia tahu. Dr. Ham tampak kebingungan melihat tindakan Sumin. Namun Sumin juga menegaskan bahwa Dr. Ham yang ada di sampingnya adalah Dr. Ham palsu. Sumin kini tampak yakin bahwa dia memang berada dalam dunia yang diciptakan iblis. Ia mulai berkata bahwa dunia ciptaan iblis memang sangat mirip dengan dunia nyata. Tapi ada beberapa keganjalan yang ia rasakan. Salah satunya, ia masih melihat foto ayahnya di rumah maupun di tempat abu. Padahal di dunia nyata, Sumin telah membuang semua foto ayahnya setelah ibunya meninggal. Bahkan di tempatnya ia berada ini, banyak sekali anti-salib. Suster Lee Hae-min mulai menunjukkan wujud aslinya. Ruangan itu kembali berubah. Suster Lee Hae-min mendekati Dr. Ham dan mempertanyakan keputusan Sumin untuk memilih tidak pergi bersama Dr. Ham. Rupanya, selama ini, iblis itu menggunakan Dr. Ham untuk melemahkan keimanan Sumin. Suster Lee Hae-min kemudian memberikan pilihan pada Sumin, yaitu menusuknya, atau menusuk Dr. Ham. Dr. Ham juga meminta Sumin untuk menusuknya saja. Setelah berpikir, perlahan namun pasti, Sumin memilih untuk menusuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, keadaan kembali pada saat Dr. Ham menciumnya di dalam alam bawah sadar Miso. Setelah membuka mata, Sumin segera mendorong Dr. Ham, lalu berenang ke permukaan. Seperti deja vu, ia terbangun di ruang hipnoterapi dengan Dr. Ham yang melakukan CPR padanya. Semuanya masih berada di sana. Pastor Moon, Yongpil, Miso, Mion dan Detektif Ko. Ia segera memeluk Dr. Ham sambil menangis, membuat semua orang di sana kebingungan. Sumin kemudian menceritakan semuanya secara detail saat ia berada di dunia mimpi. Ia juga bertanya tentang kebenaran Pastor Jung yang mencuri kotak mutiara hingga membuat Dr. Ham kerasukan. Saat itulah, Pastor Moon tahu bahwa ingatan Sumin telah kembali. Ia juga meyakinkan pada Sumin, bahwa semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan iblis. Mungkin, masa lalu yang ada dalam mimpi itu memang benar, tapi, masa depan tak ada yang mengetahuinya. 신님, 살아있어줘서 너무 감사합니다. Sementara itu, Dr. Ham mengantar Miso pulang. Ia sama sekali berbeda dengan Dr. Ham yang ada dalam mimpi Sumin. Bahkan saat ia melihat kembang api, ia tak merasakan apapun. 634 Regia kemudian berdiskusi tentang mimpi Sumin dan cara menangkap iblis itu. Seperti yang terjadi di mimpi, Pastor Moon mulai menjelaskan tentang kotak mutiara dan bertekad menangkap iblis itu lagi. Sementara di rumah sakit, ada seorang pasien yang terluka karena percobaan bunuh diri. Pria itu bernama Kim Jun-ho. Ia adalah seorang aktor terkenal yang saat ini karirnya tengah menurun karena kakinya mengalami kelumpuhan. Ia sangat depresi hingga memutuskan untuk bunuh diri. 고맙습니다. Sumin meminta Yongpil untuk mencari staf rumah sakit bernama So Jae-moon. Namun pria itu rupanya tak bekerja di sana. Mereka kemudian mulai menyelidiki orang-orang yang memakai ruang hipnoterapi. Pastor Moon mendatangi Uskup Kwak dan menceritakan tentang mimpi Sumin. Ia juga meminta ke Uskupan Manila untuk mencari tahu, apakah Suster Lee Hae-min tengah dirasuki. Menurut Uskup Kwak, iblis melakukan itu pada Sumin karena ingin menanamkan rasa takut dan menghancurkan 634 Regia. Ia mengizinkan Pastor Moon untuk membawa kotak mutiara dan meminta agar iblis itu segera ditangkap. Dr. Ham kemudian mengucapkan terima kasih pada Sumin karena telah menyelamatkan Miso. Dr. Ham mulai percaya bahwa hal gaib itu memang ada. Ia bahkan memutuskan untuk pergi ke gereja pekan depan. 대표하는 의미로 다음 주엔 성당에 나가볼까? 아, 잘 됐네요. 이렇게
Kim Jun-ho yang masih putus asa, kembali mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya ke kolam ruang hipnoterapi. Dari bawah air ia bisa melihat seseorang yang mengulurkan tangan untuknya. Tanpa berpikir, Kim Jun-ho menyambut uluran tangan itu. Sedetik kemudian ia baru menyadari bahwa kini ia bisa berdiri bahkan berjalan lagi. Kim Jun-ho yang sudah sanggup berjalan, meminta seorang suster membawanya keluar dari rumah sakit. Ia terlihat sangat sombong bahkan memutuskan untuk pergi ke klub malam. Di sana, Kim Jun-ho terlihat marah, karena bertemu mantan kekasihnya bersama pria lain. Ia memutuskan membunuh kedua orang itu. Detektif Ko dan Yang Kyong-ran datang ke TKP untuk menyelidiki kasus tersebut. Ada banyak sekali kejanggalan yang ditemukan, termasuk wajah korban yang membiru serta banyak semut yang ada di sana. Pastor Moon, Sumin dan Yongpil masih sibuk menyelidiki semua pasien yang pernah memakai ruang hipnoterapi. Mereka bahkan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menemukannya. Detektif Ko kemudian menghubungi Pastor Moon dan meminta Pastor Moon untuk memeriksa Kim Jun-ho. Detektif Ko sudah tahu bahwa Kim Jun-ho adalah pelaku pembunuhan kasus tersebut. Namun kenyataan bahwa Kim Jun-ho bisa pergi ke klub adalah suatu kejanggalan. Rupanya, Kim Jun-ho telah dipulangkan dari rumah sakit karena dinyatakan telah sembuh. Pastor Moon kemudian menyiram air suci di ranjang Kim Jun-ho dan menemukan jejak iblis di sana. Sementara itu, Dr. Ham terlihat berjalan ke sebuah ruangan yang tampak mencurigakan. Ruangan itu dipenuhi dengan lalat yang berterbangan. Tiba-tiba, Dr. Ham berjalan dengan gontai dengan darah yang mengalir begitu banyak dari hidungnya. Ia kemudian pingsan setelahnya. Dr. Ham akhirnya terbangun dengan Miso yang berada di sampingnya. Ia juga menemukan Rosario berada tak jauh darinya. Sementara itu, 643 Regia telah mendapatkan bukti rekaman CCTV Kim Jun-ho yang bisa berdiri setelah masuk ke ruang hidroterapi. Semuanya, kini menjadi seperti yang digambarkan dalam mimpi Sumin. Meski dengan orang yang berbeda, Sumin semakin khawatir jika masa depan yang digambarkan iblis itu akan menjadi kenyataan. Namun lagi-lagi, Pastor Moon mencoba menenangkan Sumin. 상대의 표를 보고서 내면 된다. Kembali ke rumah sakit, rupanya Rosario itu adalah milik Sumin. Sumin juga memberikan air suci pada Dr. Ham untuk berjaga-jaga. Ia juga menceritakan tentang Kim Jun-ho yang kerasukan. 그리고 이것도 몸에 지니고 계세요. 지니고 계셔야 돼요. 아셨죠? Yongpil yang bertugas memantau rumah Kim Jun-ho, melaporkan bahwa Kim Jun-ho baru saja pulang ke rumahnya dari olahraga. Pastor Moon dan Sumin segera mendatangi Kim Jun-ho, dan berusaha menjelaskan bahwa Kim Jun-ho telah dirasuki dan harus dieksorsis. Awalnya, Kim Jun-ho tak mempercayainya, namun dengan semua bukti yang ada, ia mulai ketakutan, hingga akhirnya ia setuju untuk dieksorsis. Detektif Ko juga ada di sana untuk mengamankan situasi, sementara Mi Yeon menunggu di luar jika ada orang lain yang datang. Eksorsis telah dimulai. Kim Jun-ho mulai berteriak kesakitan layaknya orang kerasukan pada umumnya. 성녀 마리아 막달레나, 성녀 아니에스, 성녀 제나스타시아. Lalat juga mulai berterbangan keluar dari mulut Kim Jun-ho membuat kehusuan doa mereka terganggu. 악마의 환각이다. 계속해. Sirine polisi tiba-tiba terdengar mendekat. Kim Jun-ho terlihat tertawa penuh kemenangan. Rupanya semua itu adalah rencananya sejak awal. 30 menit sebelum kedatangan Pastor Moon dan Sumin, Kim Jun-ho telah membuat laporan pada Yang Kyong-ran bahwa Detektif Ko mengurungnya dan memaksanya untuk melakukan eksorsis. Mereka merasa telah terjebak dengan iblis itu. Mereka segera membenahi barang-barang yang mereka bawa dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tentu saja tak semuanya bisa mengingat waktu yang mendesak. Pastor Moon dan Yongpil tetap berada di sana dan meminta Sumin untuk pergi lebih dulu. Sementara di luar, sekuat tenaga Mion berusaha menghalangi petugas polisi itu. Yang Kyong-ran berusaha membuka pintu rumah Kim Jun-ho meski Detektif Ko menghalanginya. Sementara di dalam sana Pastor Moon masih berusaha mengeksorsis Kim Jun-ho. Kim Jun-ho semakin tertawa senang karena berhasil menjebak Pastor Moon. Ia juga berteriak meminta pertolongan pada polisi layaknya sebagai korban. Sementara itu, Sumin melepaskan pakaian pastornya lalu mendatangi Dr. Ham. Menurutnya, tempat yang paling aman saat ini hanyalah rumah Dr. Ham. Namun tindakannya tentu saja membuat orang lain salah paham. Di kantor polisi mulai memeriksa semuanya termasuk Detektif Ko. Rupanya Pastor Moon memiliki banyak catatan kriminal, polisi itu bahkan meragukan identitasnya. Sementara Shin Mi Yeon,
dengan cepat dikeluarkan karena seorang putri dari CEO terkenal yang bernama Shin Bong-gun. Kim Jun-ho terlihat mendatangi 634 Regia dan mencari kotak mutiara di sana. Ia bahkan membuat tempat itu menjadi berantakan. Setelah Shin Mi-yeon bebas, ia segera menjemput Sumin di rumah dokter Ham. Rupanya, kotak mutiara itu ada bersama Sumin. Karena sulit mengeluarkan yang lain dari perencara, mereka berdua membuat rencana untuk menangkap iblis itu dengan mengumpankan kotak mutiara. Rencana dimulai dengan Sumin yang menelpon Kim Jun-ho memberitahukan di mana ia menyembunyikan kotak mutiara. Kim Jun-ho terpancing, lalu mendatangi Sumin di tempat rongsokan mobil. Sebelum menyerahkan kotak mutiara, Sumin meminta Kim Jun-ho untuk melepaskan teman temanya lebih dulu. Namun, Kim Jun-ho tak menggubris permintaan Sumin. Ia bahkan mencekik leher Sumin dan melemparnya. Kim Jun-ho mulai mendekati kotak mutiara itu tapi ternyata kotak itu kosong. Saat itulah, Sumin membakar tanah sekitar mobil itu yang telah ia siram bensin sebelumnya. Api itu dengan cepat membentuk tanda salib, membuat Kim Jun-ho kepanasan. Sumin dibantu Mi-yeon, memulai eksorsis di depan api yang berkobar. Kim Jun-ho meminta simpati pada Sumin tapi Sumin tak tertipu kedua kali. Sumin mengambil kotak mutiara itu dan meletakkan di depan Kim. Rupanya, ia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pastor Moon dalam mimpinya, yaitu menjadi pastor iblis. Meski Shin Mi-yeon melarang dan meminta cara yang lain, Sumin tak ingin berhenti. Ia mulai mengucapkan kata-kata untuk mengingkari Tuhannya. 나 우스민 미카엘은 주님께서 우리를 위해 가신 예수께서 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으심을. Kim Jun-ho terlihat bahagia melihat tindakan Sumin. Saat itulah, Pastor Moon tiba di sana bersama Yongpil dan Detektif Ko. Rupanya Pastor Moon telah menduga bahwa Sumin akan melakukan hal itu. Ia menghentikan Sumin dan mengatakan bahwa mereka tak harus melakukan itu untuk menangkap iblis. Kim Jun-ho tampak marah pada Pastor Moon karena telah menggagalkan rencananya. Pastor Moon mulai mengeksorsis Kim Jun-ho dibantu dengan doa dari yang lain. 문화함은 너의 잔인함을 짓밟고 밝히고 너의 있던 곳으로 돌아가라. 악마여, 사라져라! Pastor Moon terus meminta iblis itu untuk menyebutkan namanya. Di tengah kesakitannya, iblis itu melajukan sebuah mobil lalu menabrak kotak mutiara itu hingga hancur berkeping-keping. Ia pingsan setelahnya. Tak mempedulikan kotak mutiara, mereka segera membawa Kim Jun-ho pergi ke rumah sakit. Shin Mi-yeon juga mengabarkan bahwa Suster Lee Hae-min sedang perjalanan menuju ke Korea. Saat itulah, Woo-ju tiba-tiba ada di rumah sakit. Ia mengeluh demam tinggi dan muntah. Di wajahnya juga ada bercak kemerahan. Pernapasan saluran Woo-ju juga terganggu. Tepat saat itu, Miso juga ambruk. Wajahnya juga tampak pucat. Woo-ju yang sudah sadar mengatakan bahwa iblis itu mendatangi mimpinya. Pastor Moon dan Sumin kemudian mendoakan Woo-ju. Terlihat udara yang dikeluarkan Woo-ju berbentuk hitam. Menurut Pastor Moon itu adalah penyakit nafas iblis. Jika iblis itu tak segera ditangkap, orang yang pernah kerasukan, akan terjangkit penyakit misterius hingga akhirnya meninggal. Namun yang lebih parah, iblis itu akan menyandera jiwa-jiwa itu untuk mendapat sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, satu perawat lain juga ambruk, lalu disusul Ibu Woo-ju. Mereka juga mengalami gejala yang sama seperti Woo-ju dan Miso. Meski Pastor Moon tak yakin bahwa nafas iblis menular, kenyataannya semua yang berada di IGD mulai terjangkit penyakit itu.